Bab 1781, Menindas yang lemah. Saat pria kecil itu melihat beberapa orang yang menghampiri, dia seketika ketakutan hingga memucat. Lalu segera menoleh ke arah Dev, "Tuan, sebaiknya kalian turun dari mobil, kami tidak bisa mengantar kalian, tidak bisa mengantar." Pria kecil itu segera meminta Dev dan yang lainnya untuk turun. Dev bertanya dengan bingung, "Kenapa? Kenapa tidak bisa mengantar lagi?" Namun pria kecil itu tidak mengatakan apapun, beberapa pria bertubuh besar dan kekar itu sudah tiba dan salah satu di antara mereka memiliki janggut lebat, yang langsung mengangkat pria kecil itu. "Nak, kamu mencari pelanggan di wilayah kami. Apakah ingin mati?" Pria bertubuh besar dengan janggut itu berkata lalu melayangkan tinjunya ke wajah pria kecil. Pria kecil itu seketika mengucurkan darah setelah terkena pukulannya, dua rekannya juga hanya bisa melihat dan tidak berani bergerak. "Kalian, turun!" Pria bertubuh besar dengan janggut itu melihat ke dalam mobil lalu berteriak pada Dev dan yang lainnya. Kenari yang melihat ini hendak turun, namun Dev menghentikannya lalu berkata pada Thomas, "Thomas, turun dan uruslah." "Baik." Thomas mengangguk lalu keluar dari mobil. Namun pada saat Thomas baru saja keluar, sosok cantik melintas di depannya dan kemudian, terdengar suara teriakan kesakitan, pria bertubuh besar dengan janggut itu langsung terlempar oleh tendangannya. "Kalian ini, beraginya menindas yang lemah, menyebalkan sekali." Mia menatap para pria bertubuh kekar itu dengan raut wajah dingin. Thomas melihat Mia yang turun tangan hanya bisa menatap Dev dengan pasrah, Dev melambaikan tangannya sebagai isyarat agar Thomas kembali ke dalam mobil. Pria bertubuh besar dengan janggut itu bangkit berdiri dengan susah payah setelah terlempar akibat tendangan Mia. Saat dia melihat orang yang menendangnya adalah seorang wanita, rasa kaget terlihat di wajahnya, namun tidak lama kemudian ekspresinya berubah menjadi kemarahan. "Serang, tangkap gadis itu!" Pria bertubuh besar dengan janggut itu berteriak. Segera, pria bertubuh besar lainnya bergegas menerjang ke arah Mia. "Jangan gunakan serangan pembunuh." Dev mengingatkan Mia, dia takut Mia tidak bisa mengendalikan diri dan langsung membunuh orang-orang ini. Karena mereka harus tiba di sini dan belum mengenal tempat ini, selain itu jangan sampai orang-orang tidak bersalah mati. Mia mengangguk lalu melayangkan tamparannya pada para pria bertubuh besar itu, masing-masing dari mereka menerima satu tamparan dan langsung terlempar menghantam tanah, gigi mereka juga banyak yang rontok. Setelah menangani beberapa orang itu, Mia berkata kepada pria kecil yang dipukuli itu, "Sudah, sekarang menyetirlah." Pria kecil itu terkejut dan segera mengangguk, lalu mobil pun melaju pergi. Di perjalanan, pria kecil itu terus memperhatikan Dev melalui kaca spion. Dev menyadari pria kecil itu selalu melihat dirinya jadi bertanya, "Pak sopir, apakah ada masalah?" Mendengar Dev bertanya seperti itu, pria kecil itu segera berkata dengan panik, "Tuan, terima kasih banyak untuk hal tadi." Dev tersenyum, "Hanya bantuan kecil." "Tuan, apakah kalian ahli bela diri?" Pria kecil itu bertanya. Dev tidak merahasiakannya dan mengangguk, "Benar, tidak disangka kamu tahu tentang ahli bela diri." "Tentu saja saya tahu, di sini juga ada banyak ahli bela diri." Pria kecil itu tampak bersemangat saat mengatakan ahli bela diri, sepertinya dia sangat cembur pada ahli bela diri. Karena tidak semua orang bisa menjadi ahli bela diri. Dan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang kultivator abadi. Dalam perjalanan, pria kecil itu berbicara banyak hal tentang ahli bela diri dengan Dev. Setelah tiba di hotel, pria kecil itu tidak mau menerima ongkos dari Dev dan yang lainnya. Setelah memilih kamar di hotel, para gadis itu tidak ingin beristirahat dan ingin berjalan-jalan. Dev takut para gadis ini akan menimbulkan masalah jadi dia meminta Thomas untuk ikut. Dev juga ingin pergi melihat-lihat, mengenal Pulau Kana, hanya saja Kenari tidak mau, dan memesan satu kamar lagi di hotel lalu mulai menghubungi para wanita. Dev pasrah dan hanya bisa berkeliling dengan Ergon. Bab 1782, mana punya kemampuan seperti itu? Keduanya baru saja keluar dan mereka dihentikan oleh sebuah taksi. Dev melihat dan menyadari kalau orang itu adalah pria kecil yang tadi mengantar mereka ke hotel. Dev sangat bingung kenapa pria kecil itu menghentikan dirinya. "Tuan, apakah kamu punya waktu, bisakah saya mentraktirmu makan?" Pria kecil itu berkata pada Dev. "Tidak perlu, saya sudah hilang hanya bantuan kecil, terlebih lagi tadi kamu juga tidak mau menerima ongkos kami, kita sudah impas, tidak perlu begitu sungkan."
Dev menolak pria kecil itu. Namun pria kecil itu mengikuti Dev dengan ekspresi serba salah. Melihat ekspresi pria kecil itu, Dev tahu kalau dia tidak hanya ingin mentraktirnya makan. Apakah kamu punya masalah lain? Tanya Dev. Pria kecil itu berkata dengan canggung lalu mengangguk, Tuan, ketua geng kami yang ingin mengundangmu makan bersama, dia ingin bertemu denganmu. Ketua geng. Dev tercengang, bagaimana seorang sopir taksi memiliki ketua geng? Melihat Dev yang tercengang, pria kecil itu segera menjelaskan, kami orang-orang Arunika yang berbisnis di sini adalah pedagang kecil, termasuk kami para sopir taksi, jadi kami membentuk sebuah geng bernama Geng Arunika, untuk melindungi diri dari penindasan. Setelah saya menceritakan apa yang terjadi di bandara pada ketua geng mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Dev baru mengerti setelah mendengar penjelasan pria kecil itu, dan karena mereka juga adalah orang Arunika, Dev akhirnya setuju. Selain itu, Dev juga mungkin bisa bertanya tentang reruntuhan di Pulau Kana, dan melihat apakah mereka mengetahui sesuatu atau tidak. Karena mereka sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Melihat Dev setuju, pria kecil itu mempersilakan Dev dan Ergon naik ke mobil dengan bahagia, lalu mobil itu melesat pergi. Tidak lama kemudian, Dev dibawa ke sebuah kompleks yang cukup luas tapi tidak terlalu banyak rumah. Setelah memasuki sebuah bangunan kecil berlantai 2, pria kecil itu segera berteriak, ketua geng, orangnya sudah tiba. Dari atas, seorang pria parubaya berjalan turun dengan perlahan, pria parubaya itu memiliki tubuh yang kuat dan berotot, gelombang energi juga samar-samar terasa dari tubuhnya, jelas dia adalah seorang ahli bela diri. Namun kekuatan pria parubaya ini hanya Great Grandmaster, namun bahkan dengan kekuatan seperti ini, di hadapan orang biasa mereka sudah seperti seorang dewa. Pria parubaya itu menatap Dev dan Ergon lalu mengernyitkan keningnya, karena dia menyadari dia tidak bisa melihat jelas kekuatan Dev dan Ergon. Silakan duduk. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mempersilakan Dev dan yang lainnya duduk. Pria parubaya itu kemudian menoleh ke pria kecil itu dan berkata, Kerdil, sajikan teh. Baik, pria kecil itu segera menuangkan teh untuk Dev dan Ergon. Puan, bolehkah saya tahu siapa namamu? Pria parubaya itu bertanya kepada Dev. Nama saya Dev. Dev menjawab dengan sopan. Dev, pria parubaya itu mengernyitkan keningnya seolah sedang memikirkan sesuatu lalu berkata, dengar-dengar di Arunika muncul seorang pemuda yang luar biasa, sepertinya dia juga bernama Dev, masih muda tapi sudah bisa menjadi ketua klan terbesar di dunia bela diri kota Gama. Apakah itu kamu? Pria parubaya bertanya dengan hati-hati pada Dev. Dev tidak menyangka reputasinya telah menyebar hingga ke luar negeri. Namun dia tidak ingin terlalu banyak orang yang tahu keberadaannya, jadi dia menggelengkan kepalanya, mungkin hanya nama yang kebetulan sama, saya mana punya kemampuan seperti itu. Saya juga merasa begitu, bagaimanapun kamu tidak terlihat seperti seorang Grandmaster. Guru, pria parubaya itu berkata dengan terus terang lalu melanjutkan, terima kasih kepada kalian yang sudah turun tangan untuk masalah di bandara, kalau tidak beberapa bawahanku akan dirugikan lagi. Karena kalian ada di sini, jika membungkam bantuan apapun, katakan saja, bagaimanapun kita sama-sama orang Arunika, dan geng Arunika juga dibentuk agar tidak ada orang Arunika yang tertindas. Kalau begitu terima kasih banyak. Dev berterima kasih, lalu berkata, namun, kalau boleh saya tahu siapa nama ketua geng? Panggil saja saya Tobi. Kata pria parubaya itu. Bab 1783, Geng Mobil. Ketua geng Tobi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Entah apakah ketua geng Tobi tahu atau tidak? Tanya Dev. Tanyakan saja, seharusnya tidak ada yang tidak saya ketahui di seluruh pulau Kana ini, asteris. Tobi berkata dengan percaya diri. Apakah ketua geng Tobi tahu mengenai reruntuhan kuno di Pulau Kana? Tanya Dev. Reruntuhan kuno. Tobi tercengang, lalu menatap Dev, lantas kamu datang karena reruntuhan kuno. Benar, Dev mengangguk. Anak muda, saya sarankan kamu menyerah saja, reruntuhan kuno itu bukan sesuatu yang dapat kamu lalui dengan kekuatanmu, perlu diketahui banyak orang yang ingin masuk ke dalam untuk menemukan rerumahan kuno itu, tapi selain setiap tahun selalu ada yang mati, siapapun tidak bisa menemukan lokasi dari reruntuhan kuno itu. Tobi berkata pada Dev. Tidak dapat menemukan lokasinya, kenapa bisa begitu? Dev sangat terkejut, secara logika Pulau Kana tidak besar, bagaimana bisa tidak menemukan lokasinya?
Keruntuhan itu sudah lama tersembunyi di bawah salju yang luas, mana mungkin bisa menemukannya semudah itu. Setiap tahun banyak orang yang datang untuk mencari reruntuhan kuno, semuanya merupakan ahli dengan kekuatan di atas Master Guru, dan ahli-ahli kekuatan seperti itu setiap tahunnya selalu banyak yang mati dan luka-luka. Ada orang dari berbagai negara, pada akhirnya semuanya pulang dengan tangan kosong, mengandalkan kekuatanmu saat ini kamu ingin mencari reruntuhan kuno, bukankah sama saja dengan cari mati? Sebagai sesama orang Arunika, saya sarankan kamu berjalan-jalan beberapa hari lalu pulanglah, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa di sini. Tobi menasihati Dev dengan baik hati. Mendengar Tobi mengatakan hal ini, Dev semakin tertarik pada reruntuhan itu dan bertanya lagi, kalau begitu apa kali ketua geng Tobi tahu tentang klan pendekar pedang? Klan pendekar pedang. Tobi berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa itu klan pendekar pedang, juga tidak pernah mendengarnya. Melihat Tobi tidak tahu, Dev tidak melanjutkan bertanya lagi, karena klan pendekar pedang memang sudah menghilang cukup lama. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan Tobi, Dev dan Ergon berniat pergi namun saat keduanya baru bangkit berdiri, terdengar suara keras di luar dan sopir bertubuh kecil itu berlari masuk. Kerdil, apa yang terjadi? Tanya Tobi. Ketua geng, orang dari geng mobil datang dan meminta ganti rugi karena kita memukuli anak buah mereka. Pria kecil itu berkata. Sialan, saya saja belum membuat perhitungan dengan mereka atas apa yang terjadi di bandara, mereka malah datang terlebih dulu, saya akan keluar untuk melihat keadaan. Tobi menerjang keluar dengan kesal. Dev yang melihat hal ini juga ikut berjalan keluar, saat tiba di ambang pintu dia melihat sekelompok pria bertubuh besar dan tatapan mereka penuh dengan kemarahan, niat membunuh terlihat jelas di wajah mereka. Yang berdiri di hadapan mereka adalah orang-orang geng Arunika yang berbadan kecil, hanya dari segi ukuran fisik saja, geng Arunika jelas sudah terlihat lebih lemah. Tobi, anak buahmu memukul anak buahku di bandara, bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Seorang pria bertubuh besar dengan anting-anting dan wajah penuh tato berjalan menghampiri, lalu berkata pada Tobi dengan bahasa Arunika yang tidak jelas. Yovan, jelas-jelas anak buahmu yang mencari perkara terlebih dulu, sekarang mereka dipukuli kamu malah datang mencariku. Dan orang yang memukul anak buahmu bukan anggota geng Arunika, tapi para penumpang yang tidak jaftan melihat kejadian itu. Tobi berkata kepada Yovan. Kru dia, mereka jelas-jelas satu komplotan. Pada saat ini, pria berjanggut yang dipukuli itu melihat Dev dan segera menunjuk ke arah Dev. Yovan yang melihatnya tersenyum dingin, Tobi, apa lagi yang ingin kamu katakan, orang itu ada di tempatmu, sekarang kalau kamu menyerahkan dia lalu memberi ganti rugi biaya pengobatan, maka saya tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Konyol, sejak kapan kamu pernah melihat geng Arunika menyerahkan seseorang? Kalau tidak senang, kita bisa bertarung. Tobi tampaknya tidak menganggap serius geng mobil. Sebagai seorang Great Grandmaster, sama sekali bukan masalah untuk menghadapi orang-orang geng mobil ini. Bab 1784, dengan pistol di tanganku, dunia adalah milikku. Tobi, saya tahu kamu punya kemampuan, tapi tidak peduli sehebat apapun kemampuanmu, tidak ada gunanya. Setelah berkata, Yovan tiba-tiba mengeluarkan pistol diikuti dengan semua anggota geng mobil yang juga mengeluarkan pistol mereka. Belasan pistol diarahkan ke Tobi dan yang lainnya, hal ini seketika membuat orang-orang geng Arunika menjadi panik. Kaut wajah Tobi berubah menjadi jelek, jika hanya satu pistol dia masih bisa menghindarinya dengan santai. Namun sekarang ada begitu banyak pistol yang diarahkan kepada mereka, Tobi pasti tidak akan bisa menghindarinya. Melihat raut wajah Tobi dan yang lainnya berubah, Yovan mencibir, Tobi, walaupun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, juga tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami, sekarang serahkan orang itu dengan patuh, lalu beri saya uang, saya akan mengampuni kalian. Pistol Yovan sudah mengarah ke kepala Tobi. Kaut wajah Tobi berubah dan berubah, dia baru saja membual dan mengatakan kepada Dev untuk mencari mereka jika memerlukan bantuan, jika dia menyerahkan Dev saat ini maka geng Arunika mereka tidak memiliki loyalitas dan sebagai sesama orang Arunika, bagaimana mereka bisa berbisnis lagi ke depannya. Yovan, saya tidak akan menyerahkan orang ini, kalau punya kemampuan, tembakkan saja pistolmu, saya jamin di saat kamu menembakkan pistolmu, kamu akan mati di sini. Tobi menggertakkan giginya dan tatapannya penuh dengan kekejaman. Yovan mencibir, karena kamu tidak takut mati, maka hari ini saya akan mengakhiri semuanya. Setelah berkata, Yovan ternyata benar-benar hendak menarik pelatuknya. Namun mata dan tangan Tobi sangat cepat, di saat bersamaan dengan Yovan menarik pelatuknya, dia melayangkan tendangannya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga pistol Yovan langsung terlempar akibat tendangannya.
Yovan yang melihat itu segera berteriak, tembak. Dor dor dor. Dalam sekejap, belasan pistol ditembakkan secara bersamaan. Keputusasaan memenuhi wajah orang-orang geng Arunika, bahkan saat ini Tobi juga merasa kematian akan segera menjemputnya. Dia tidak menghindar, tidak melawan, bagaimana dia bisa menghindar dari begitu banyak pistol, akhirnya akan tetap sama. Namun di saat orang-orang geng Anika bersiap untuk menunggu kematian, cahaya keemasan tiba-tiba berkobar di belakang mereka. Cahaya keemasan itu menyinari seluruh kompleks, lalu orang-orang ini melihat peluru yang melesat ke arah mereka seketika berhenti di hadapan mereka, seolah peluru itu telah menyentuh sesuatu dan dihentikan. Piak, piak. Peluru-peluru itu jatuh ke tanah, hanya berjarak beberapa sentimeter dari hadapan orang-orang itu. Semua nafas membeku dan seketika keheningan menyelimuti sekeliling. Ini adalah saat-saat mereka paling dekat dengan kematian, dan menyaksikan peluru-peluru itu jatuh di depan mata mereka. Namun tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sedangkan Yovan dan orang-orang geng mobil terlihat sangat terkejut, mata mereka membelalak dan penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak mengerti cahaya keemasan apa yang tadi baru saja meledak dan kenapa peluru-peluru ini tiba-tiba berhenti, lalu jatuh ke tanah. Pada saat ini hanya Tobi yang menganga lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia merasakan sebuah aura yang amat menakutkan dan kuat, dan aura ini datang dari belakangnya. Peluru-peluru itu menghantam penghalang yang tidak terlihat, itu sebabnya peluru-peluru itu berhenti lalu terjatuh ke tanah. Tobi menoleh dan menatap Dev dengan ngeri, dan saat ini kaluya keemasan di tubuh Dev baru saja surut. Dev tersenyum tipis pada Tole yang terkejut, lalu melangkah ke depan dan berkata, kalian mencariku, kalau punya kemampuan, serang saya. Melihat Dev melangkah maju, Yovan baru tersadar dari keterkejutannya. Hanya saja dia tidak tahu kalau apa yang baru saja terjadi adalah perbuatan Dev. Dia hanya berpikir kalau para dewa sedang melindungi Tobi dan yang lainnya. Nak, karena kamu sudah maju, maka kamu akan dihukum. Sambil berkata, Yovan mengambil pistol dari salah satu anggota geng mobil lalu mengarahkannya ke arah Dev, namun kali ini dia menarik jarak dari Dev. Dia tahu kalau orang-orang Arumika memiliki keahlian bela diri yang kuat, jadi dengan menarik jarak Dev tidak akan punya pilihan selain mematuhinya. Bab 1785, Besi Rongsokan. Bagaimana kamu akan menghukumku? Dev tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan pistol Yovan. Tentu saja mematahkan satu kakimu. Setelah berkata, Yovan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Terlihat kalau Yovan juga seorang yang kejam. Dor. Suara tembakan terdengar tapi Dev masih berdiri tegak, seolah-olah peluru tidak mengenai kaki. Dev. Hal ini membuat Yovan tercengang, sialan, peluru itu tidak mengenai bahkan dari jarak sedekat ini. Yovan masih meragukan kemampuan menembaknya sendiri, lalu kembali menembakkan peluru ke arah kaki Dev. Dor. Satu tembakan lagi namun Dev masih berdiri dengan tegak. Saat ini semua anggota geng mobil menatap Yovan dan tatapan mereka tampak tidak percaya. Dengan jarak sedekat ini, dua tembakannya meleset. Sialan, saya tidak percaya. Dor dor dor. Yovan melepaskan beberapa tembakan sekaligus hingga peluru di pistolnya habis, dia baru berhenti. Namun Dev masih berdiri di hadapannya dengan ekspresi mengejek, sama sekali tidak terluka sedikit pun. Hal ini membuat Yovan kebingungan, bahkan orang-orang geng Arunika juga menatap Dev dengan tidak percaya, mereka tidak mengerti kenapa Dev baik-baik saja. Hanya Tobi yang badannya gemetar, jika bukan karena ada begitu banyak orang di sini, dia pasti sudah berlutut pada Dev. Inisialan ini pistol rusak ya. Yovan yang melihat begitu banyak tembakannya tidak mengenai Dev seketika melemparkan pistolnya di tanah, lalu menyalahkan pistol itu rusak. Pistol itu tidak bermasalah, orangnya yang bermasalah. Dev berkata lalu membuka tangannya, diikuti dengan peluru yang jatuh dari tangan Dev ke tanah. Melihat adegan ini membuat Yovan mundur beberapa langkah dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka ada orang yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Ini terlalu di luar nalar. Saya tidak percaya, kamu bisa menahan belasan pistol. Yovan menyuruh semua orang mengarahkan pistol mereka ke arah Dev dan bersiap untuk menembak Dev secara massal.
Namun di saat orang-orang ini baru saja mengangkat senjata mereka, mereka merasakan bayangan hitam melintas di depan mata mereka, lalu tangan mereka menjadi kosong dan pistol mereka hilang. Tapi Dev tetap berdiri di depan mereka, tidak bergerak sedikit pun. Di saat mereka menoleh ke samping, mereka menyadari Ergon sudah memegang belasan pistol di tangannya. Hanya besi rongsokan, juga berani dikeluarkan dan dipamerkan. Ergon berkata lalu meremas belasan pistol itu menjadi bola besi besar dengan kedua tangannya. Hal ini membuat Yovan tercengang, badannya mulai gemetaran. Orang-orang geng mobil lainnya juga mulai terlihat ketakutan. Mereka tidak tahu dua orang aneh apa yang mereka temui. Hari ini suasana hatiku sedang baik, saya tidak ingin membunuh orang, jadi sebaiknya kaliannya sekarang juga. Dev berkata kepada orang-orang geng mobil yang sudah ketakutan. Yovan yang mendengarnya segera berbalik dan lari, dan dalam sekejap mereka semua kabur tak bersisa. Setelah geng mobil pergi, Toby langsung berlutut di hadapan Dev. Senior, terimalah sembah sujudku. Saya tidak punya mata, perkataanku menyinggung senior, saya pantas mati. Toby berkeringat dingin dan tubuhnya gemetaran. Ketua geng Toby, apa yang sedang kamu lakukan? Perkataanmu tidak menyinggung perasaanku. Dev meraih dengan lembut dan seketika mengangkat Toby untuk berdiri. Senior, saya. Petik 2. Toby masih ingin mengatakan sesuatu tapi Dev mengibaskan tangannya, ketua geng Toby. Kamu lebih tua dariku, jangan terus memanggilku senior, kamu membuatku tidak nyaman. Toby yang mendengarnya segera mengganti sapaannya, Tuan Dev, apakah kamu adalah orang yang mendirikan klan Raja Naga di dunia bela diri kota Gama? Dev tersenyum dan mengangguk, setelah kekuatannya terungkap Dev juga tidak bisa merahasiakannya lagi. Melihat Dev mengaku, raut wajah Toby menunjukkan semangat. Tuan Dev, kamu adalah panutanku, hari ini tidak disangka bisa bertemu denganmu, saya benar-benar sangat gembira, Tuan Dev datang mencari reruntuhan, saya percaya pasti kamu bisa menemukannya. Saat ini Toby mengubah cara bicaranya dan tidak lagi membujuk Dev untuk pergi. Bab 1786, Barang Dagangan Pinggir Jalan. Dev tersenyum, begitu banyak orang tidak bisa menemukannya, bagaimana saya bisa menemukannya dengan pasti, pulau Kana ini mau dibilang besar, tidak, mau dibilang kecil juga tidak, jika mencarinya sedikit-sedikit mungkin akan menghabiskan 1,5 tahun. Tuan Dev, untuk menemukan reruntuhan kuno itu tidak perlu mencari seluruh pulau Kana, ada sebuah tempat yang paling dicurigai, karena setiap tahun ada orang-orang yang menghilang dari sana, sama sekali tidak bisa menemukannya. Jadi beberapa orang mencurigai kalau itu adalah lokasi reruntuhan, hanya saja tidak ada yang menemukan pintu masuknya. Toby berkata pada Dev. Tempat apa? Tatapan mata Dev bersinar. Segera ambilkan peta untuk Tuan Dev. Setelah Toby selesai bicara, seseorang segera membawakan peta dan Toby menggambar sebuah lingkaran di atas peta itu. Di sini, di sebelah pegunungan bersalju, ada rumor yang mengatakan kalau reruntuhan itu ada di bawah pegunungan bersalju namun tidak ada yang pernah melihatnya. Dev melihat tempat itu dan sedikit bingung, lalu bertanya, apa kamu pernah pergi ke sana? Pernah, 2 kali, hanya saja tidak melihat adanya reruntuhan apapun, hanya hamparan salju putih. Kata Toby. Ketua geng Toby, kalau begitu apakah kamu bisa membawa kami ke sana besok? Dev ingin Toby mengantar mereka ke sana, karena Toby lebih mengenal rutenya. Tidak masalah, bisa membantu Tuan Dev melakukan sesuatu adalah kehormatan bagiku. Toby menyetujuinya dengan senang hati. Setelah meninggalkan geng Arunika, Dev membawa Ergon pergi namun mereka tidak kembali ke hotel melainkan berjalan-jalan di sebuah pasar. Karena cuaca yang dingin di sini, hampir tidak ada makhluk hidup yang dijual di pasar. Di pasar yang kecil itu, ada beberapa orang yang menjual batu giok, pedang dan lain-lain. Mungkin karena banyak ahli bela diri yang datang ke sini setiap tahun untuk menjelajahi reruntuhan, jadi barang-barang seperti ini dijual di sini, seperti kata pepatah, jika ada permintaan pasti ada pasar. Hanya sekumpulan sampah, dan tidak banyak bertemu dengan ahli, lantas karena tidak menemukan pintu masuk reruntuhan jadi banyak yang pergi. Ergon menyadari barang-barang yang dijual di pasar memiliki kualitas yang sangat buruk, dan dia tidak banyak bertemu dengan ahli. Secara logika, akan ada banyak ahli yang datang kemari karena reruntuhan kuno itu. Namun dia hanya melihat beberapa. Mungkin karena mereka datang ke sini beberapa kali dan tidak menemukan pintu masuk reruntuhan jadi mereka semua kembali.
Tepat saat Dev dan Ergon selesai berkeliling dan hendak pergi, suara berdengung terdengar di benak Dev, pedang naga seolah merasakan sesuatu dan menimbulkan sedikit pergerakan. Dev segera menghentikan langkahnya lalu melihat ke arah yang tidak jauh dari sana, menemukan seorang pedagang sedang mengemasi barang-barangnya, mungkin sedang bersiap untuk pulang. Pada saat itu, Dev tertarik pada sebuah pedang yang sedang dikemasi oleh pedagang. Pedang itu terlihat memancarkan aura yang samar dan langsung menarik perhatian Dev. "Halo, Tuan, apakah saya boleh melihat pedang di tanganmu?" Dev berjalan menghampiri dan bertanya. "Maksudmu pedang ini ya? Lihat saja, kalau kamu suka, saya akan menjualnya padamu dengan harga 5 miliar. Pedagang itu menyerahkan pedangnya pada Dev. "Pedang rongsokan seperti ini juga bernilai 5 miliar. Apakah kamu sedang merampok?" Ergon tercengang. "Apa yang kamu tahu, pedang ini bisa memotong besi seperti tanah liat, ini adalah pedang dari klan pendekar pedang." Perkataan pedagang itu langsung membuat Dev tercengang. Dia tidak menyangka seorang pedagang kecil ternyata mengetahui tentang klan pendekar pedang. "Tuan, bagaimana kamu bisa tahu ini adalah pedang dari klan pendekar pedang?" Dev bertanya sambil menatap penjualnya dengan aneh. "Bukankah ada tulisan klan pendekar pedang di bilah pedangnya?" Penjual itu berkata sambil menunjuk pada pedang itu. Dev menatap pedang itu dengan seksama, bilah pedang itu sudah berkarat dan terlihat sangat tua, namun di bagian paling bawah bilah pedang itu memang tertulis 3 kata klan pendekar pedang, 3 kata itu jelas diukir saat pedang itu ditempa. Saat Dev memegang pedang itu, dia merasakan pedang naga di dalam tubuhnya memberikan respons yang lebih kuat. Dev terlihat sangat bersemangat. Bab 1787, Putri Ana. "Tuan, apakah saya boleh bertanya dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" tanya Dev. Pedagang itu kemudian menunjuk ke arah gunung salju yang ada di kejauhan. "Saya menemukan pedang ini saat sedang memetik teratai salju, sudah beberapa tahun. Pada awalnya pedang ini sangat tajam dan dapat memotong besi seperti tanah liat, hanya saja saya tidak tahu bagaimana cara merawatnya dan menjadi berkarat akhir-akhir ini. Kalau bukan karena berkarat, saya bahkan tidak akan menjualnya dengan harga 5 miliar, kamu sebenarnya mau atau tidak? Kalau kamu tidak mau, saya akan menutup kios lalu pulang." "Saya mau," Dev berkata lalu langsung mentransfer uang 5 miliar pada pedagang itu. Dev memegang pedang itu dengan senang, setidaknya sekarang dia dapat memastikan kalau klan pendekar pedang memang ada di sini dan keruntuhan itu mungkin adalah klan pendekar pedang. "Membeli pedang seharga 5 miliar, 1 tahun tidak bertemu, kamu sudah menjadi kaya ya?" Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang Dev. Dev yang mendengar suara itu sedikit kaget, dia merasa suara ini sangat familiar namun tidak bisa mengingatnya dalam sesaat. Lalu Dev berbalik dan saat dia melihat wajah gadis itu, dia langsung teringat. "Putri Ana, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Dev berkata dengan sedikit bersemangat. "Ini adalah negaraku, sudah biasa bagi saya untuk datang dan bermain kemari, hanya saja bisa bertemu denganmu di sini memang membuatku merasa liaran, saya mengira tadi saya salah mengenali orang." Putri Ana juga terdengar bersemangat. Di belakang Putri Ana, terlihat sosok tinggi besar Audrey yang mengikutinya. Dev menatap Audrey dan merasakan aura di tubuh Audrey, tidak disangka dalam waktu 1 tahun, kekuatan Audrey juga sudah mencapai ranah Master Guru. Meskipun jika dibandingkan dengan Dev, masih ada kesenjangan yang besar, namun ini termasuk cepat juga. 1 tahun yang lalu, Dev berpartisipasi dalam turnamen internasional atas permintaan Eddie. Saat itu Audrey hanya seorang Great Grandmaster. Di saat itu juga Dev membunuh Ichiro Watanabe dan membuat dendam dengan keluarga Watanabe di negara Partan. "Audrey, perkembangan kekuatanmu cepat juga ya?" Dev berkata pada Audrey sambil tersenyum. "Tuan Dev juga lumayan." Audrey berkata sambil tersenyum. Sebenarnya Audrey tidak menyelidiki kekuatan Dev, dia hanya mengatakannya dengan sopan. Karena saat di turnamen internasional, Audrey sudah terkesan oleh Dev. Kalau tidak, dengan karakter berapi-api negara Kree, mustahil untuk berbicara seperti ini dengan Dev. "Dev, apa kamu datang untuk berwisata?" tanya Putri Ana. Bisa dibilang begitu, Dev tidak tahu harus berkata apa. "Sekarang kamu sudah datang ke tempat kami, kalau begitu saya harus berusaha yang terbaik sebagai tuan rumah, saya akan mengajakmu berkeliling lalu membawamu ke rumah kami untuk bertamu. Naik pesawat dari sini hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba di rumah kami." Putri Ana melangkah maju dan menarik tangan Dev sambil berkata dengan gembira pada Dev.
Dev sedikit kewalahan dengan antusiasme Putri Ana. Melihat sikap Dev, Putri Ana tertawa, kamu tidak membawa dua pacarmu kemari. Apakah kalian sudah menikah dan punya anak? Melihat tatapan penasaran Putri Ana, Dev tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Ellie memang ikut kemari, tapi Yuki masih dikurung di penjara bawah tanah. Apakah kamu sudah putus dengan mereka? Saya rasa semua pria itu sama saja, semuanya brengsek. Putri Anya berkata pada Dev sambil tersenyum. Dev menghela nafas dan tidak membantah, menyebut dirinya brengsek, berarti dia memang brengsek, bukan? Sekarang ada begitu banyak wanita yang menyukainya, tapi Dev tidak ingin mengecewakan siapapun. Terutama saat melihat Bella yang tampak memelas, Dev sama sekali tidak tega untuk menolaknya. Jika memungkinkan, setelah hidup tenang nanti, dia akan menjadikan semua wanita itu menjadi miliknya. Dev tidak tahu apakah itu termasuk brengsek. Bab 1788, di sini tidak aman. Putri Ana menarik Dev dan mengajaknya berkeliling dengan senang hati, Audrey dan Ergon mengikuti di belakang. Dev, selain datang kemari untuk berwisata, apakah kamu memiliki urusan lain? Tiba-tiba, Putri Ana bertanya pada Dev. Dev tercengang lalu menggelengkan kepalanya, bisa ada urusan apa lagi? Lantas kamu datang kemari bukan karena reruntuhan itu? Putri Ana menatap Dev dengan tatapan jahil seolah dia sedang membaca pikiran Dev. Mendengar itu Dev hanya bisa tersenyum canggung, tidak mengatakan apapun lagi, namun ekspresi Dev juga sudah membuat Putri Ana mengerti. Sebenarnya saya datang kemari karena reruntuhan itu, kalau tidak saya tidak akan datang ke tempat kecil ini untuk berjalan-jalan. Kata Putri Ana. Kamu juga datang karena reruntuhan itu. Hanya mengandalkan kalian berdua. Dev sedikit kaget, karena Putri Ana tidak memiliki kekuatan apapun, sedangkan Audrey hanya memiliki kekuatan Master Guru. Bagaimana mungkin menjelajahi reruntuhan dengan kekuatan seperti ini? Bukankah itu cari mati? Mendengar Dev berkata seperti itu, senyuman di wajah Putri Ana langsung menghilang dan digantikan oleh kesedihan. Dev tidak tahu dia salah bicara apa, jelas dia sedikit kehilangan kata-kata. Saya mendengar ada raja obat di tengah reruntuhan itu, jadi saya datang untuk mencari raja obat untuk menyembuhkan ayahku. Putri Ana berkata dengan pelan sambil menggigit bibirnya. Dev yang mendengarnya segera bertanya, apa yang terjadi pada ayahmu? Sakit ya? Putri Ana menggelengkan kepalanya, tidak, ayahku diracuni, dengar-dengar hanya raja obat di dalam reruntuhan itu yang bisa menyelamatkannya. Diracuni. Dev tampak bingung, perlu diketahui ayah dari Putri Ana adalah seorang pangeran, siapa yang berani meracuni seorang pangeran? Ada orang yang mengincar posisi pangeran ayahku, jadi dia ingin membunuh ayahku untuk mendapatkan posisi itu. Putri Ana menyadari kebingungan Dev dan segera berkata. Siapa yang memiliki keberanian sebesar itu? Tanya Dev. Putri Ana menatap Dev dan berkata dengan serius, menurutmu setelah ayahku meninggal, kepada siapa posisi pangeran itu akan diwariskan? Perkataan Putri Ana membuat Dev menyadarinya. Lantas kakak atau adik laki-lakimu? Dev sangat terkejut, karena hanya putra kandung yang dapat mewarisi gelar kebangsawanan ayahnya. Tapi meracuni ayahnya sendiri hingga mati hanya demi posisi pangeran, terlalu tidak manusiawi. Namun saat mengingat Navin yang meracuni ayahnya hingga mati hanya untuk posisi kepala keluarga King, bisa dibilang posisi pangeran di suatu negara lebih menggoda. Mendengar hal ini membuat Dev sangat menyayangkan, pepatah mengatakan tidak ada ayah dan anak di dalam istana, sepertinya memang begitu, demi keuntungan, semuanya bisa membuang hubungan kekeluargaan sekalipun. Sekarang saya hanya mencurigai kakakku, tapi saya tidak punya bukti, setelah saya menemukan Raja Obat, membangunkan ayahku, saya akan tahu siapa yang meracuninya. Tatapan Putri Ana dipenuhi dengan tekad yang kuat. Apakah kamu begitu yakin bisa menemukan Raja Obat? Meskipun Dev mengagumi keberanian Putri Ana, tapi keberanian tidak mewakili kekuatan. Keruntuhan seperti itu bukan sesuatu yang dapat dijelajahi oleh kekuatan apa saja. Walau harus mati, saya juga harus mencobanya. Putri Ana tampak seperti telah membuat keputusannya. Dan begitu, Dev berjalan sambil mengobrol dengan Putri Ana, tanpa disadari mereka sudah berjalan keluar dari pasar yang ramai dan tiba di tempat yang jarang penduduknya. Sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan salju putih, dan beberapa orang yang terlihat menggunakan kereta seluncur anjing sedang bersorak-sorai. Putri, kita harus segera kembali, di sini tidak aman.
Audrey mengamati sekelilingnya sesaat lalu berkata dengan penuh kewaspadaan pada Putri Ana. Melihat ekspresi Audrey, Putri Ana juga terlihat sedikit gugup. Audrey, apakah kamu merasakan sesuatu? Sebagai manusia beruang, Audrey memiliki insting yang lebih tinggi daripada manusia normal dan mampu merasakan kehadiran bahaya sebelumnya. Audrey mengangguk lalu berdiri melindungi di depan Putri Ana. Kenapa? Ada orang yang ingin membunuh kalian? Dev bertanya sambil mengernyitkan keningnya. Bab 1789, diabaikan. Putri Ana mengangguk dan berkata, dalam perjalanan, Kaini bertemu dengan beberapa orang yang memburu kami, mungkin itu adalah orang yang diutus oleh kakakku, dia tidak ingin membiarkan saya hidup. Saya benar-benar tidak menyangka, perebutan kekuasaan di luar negeri juga sangat kejam. Pada saat ini, Ergon angkat bicara. Kalau begitu, ayo kita pulang. Dev membawa Putri Ana dan hendak pergi. Namun saat baru berbalik dan melangkah tidak jauh, 4 orang berpakaian hitam muncul, 4 orang itu mengenakan topeng dan memegang celurit di tangan mereka, tatapan mata mereka menunjukkan keinginan membunuh. Melihat kemunculan 4 orang yang mendadak, Audrey seperti menghadapi musuh besar dan melindungi Putri Ana dengan ketat. Dev melirik 4 orang itu dan mereka adalah ahli dengan kekuatan Master Guru. Jika 4 orang itu melawan Audrey, maka Audrey pasti bukan tandingan mereka. Audrey, jika kamu menyerahkan Putri Ana, maka saya bisa mengampuni nyawamu, kalau tidak, saya akan menguliti kulit beruangmu dan menjadikannya sebagai pakaian. Salah seorang pria berpakaian hitam menatap Audrey dengan penuh penghinaan. Tidak mungkin, saya adalah pengawal Putri Ana, saya boleh saja mati tapi tidak akan membiarkan kalian menyakiti Putri Ana. Audrey berkata dengan wajah dingin. Baik, karena kamu begitu keras kepala, maka kami akan membunuhmu terlebih dulu, lalu membunuh Putri Ana. Setelah selesai bicara, 4 orang itu meledakkan hawa sedingin es. 4 orang itu langsung menargetkan Audrey. Sementara Dev dan Ergon yang ada di samping seolah tidak terlihat oleh mereka. 4 pria itu langsung mengabaikan Dev dan Ergon yang tubuhnya tampak lemah. Coward. Audrey yang melihat itu langsung mengaktifkan mode transformasinya dan kekuatannya meningkat hingga batas maksimal. Tubuh Audrey terbungkus bulu dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Dia berubah menjadi beruang coklat, yang meraung dan melindungi Putri Ana dengan ketail. Walau kamu bertransformasi juga apa gunanya? Seorang pria berpakaian hitam mendengus dingin lalu 4 orang itu menerjang ke arah Audrey bersama-sama. Audrey meraung marah dan bergegas menerjang, beradu dengan keempat orang berpakaian hitam itu. Sama-sama memiliki kekuatan Master Guru, beberapa orang itu terlibat pertarungan kacau dan membuat suara ledakan di sekitar mereka, salju terlempar ke udara dan perlahan-lahan jatuh lagi. Meskipun Audrey telah bertransformasi dan meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, tapi dia tetap bukan tandingan keempat orang berpakaian hitam itu. Tampak tubuh besar Audrey dipukul dengan ganas oleh salah seorang pria berpakaian hitam. Tubuhnya terangkat ke udara lalu menghantam tanah dengan keras dan membuat sebuah lubang dalam di tanah. Putri Ana yang melihat itu tampak sangat cemas dan panik. Coward. Audrey kembali meraung lalu bangkit berdiri, dia melayangkan tamparan beruangnya dengan ganas ke arah 4 pria berpakaian hitam itu. Saat ini, 2 orang pria berpakaian hitam langsung menghentikan Audrey. 2 pria lainnya berjalan menghampiri Putri Ana. Putri Ana yang melihat ini terus bergerak mundur, namun segera, 2 orang pria berpakaian hitam ini sudah tiba di hadapan Putri Ana. Putri Ana, apakah kamu ingin menyelesaikannya sendiri, atau harus kami yang turun tangan? Salah seorang pria berpakaian hitam bertanya pada Putri Ana. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kakakku yang mengutus kalian? Putri Ana bertanya pada pria berpakaian hitam. Kamu tidak perlu tahu tentang hal itu, setelah kamu mati, kami akan memberitahumu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Putri Ana menggigit bibirnya dengan kuat, menghadapi pria berpakaian hitam dengan kekuatan yang begitu besar, Putri Ana tahu kalau dia tidak akan bisa melarikan diri lagi kali ini. Tuan Dev, orang-orang ini sepertinya sedang mengabaikan kita. Ergon berkata pada Dev. Ya, kita diabaikan. Dev tertawa kecil. Perlu diketahui saat ini Dev adalah orang yang memiliki reputasi tinggi di Arunika, tidak mungkin diabaikan begitu saja. Namun di sini, dia langsung diabaikan oleh orang lain.
Karena orang-orang ini tidak punya mata, kalau begitu saya akan memberi pelajaran kepada mereka. Tanya Ergon. Saya rasa tidak masalah. Dev mengangguk. Melihat Ergon ingin turun tangan, Dev pun menyetujuinya. Bab 1790, membual. Percakapan Dev dan Ergon langsung membuat dua pria berpakaian hitam itu jengkel. Kalian dua orang Arunika, segeranya dari sini, kalau tidak kalian akan mati di sini. Seorang pria berpakaian hitam menatap Dev dan Ergon dengan keinginan membunuh. Pada saat itu, Putri Ana juga berkata pada Dev, Dev, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku, sebaiknya kamu segera pergi dengan temanmu, mereka sangat hebat. Saya malah ingin melihat betapa kuatnya mereka. Dev tersenyum lalu memberi isyarat kepada Ergon yang ada di sampingnya. Ergon mengangguk lalu melompat dan langsung mengarah ke arah dua pria berpakaian hitam itu. Dev, mereka bukan lawan kalian, mereka ini adalah Master Guru, kalian cepat lari. Putri Ana melihat Ergon yang hendak menyerang seketika berteriak pada Dev. Namun saat Putri Ana menyelesaikan perkataannya, terdengar dua teriakan kesakitan yang memekakkan telinga. Dua pria berpakaian hitam itu saat ini sedang menutupi mata mereka dengan tangan mereka. Di atas hamparan salju putih terlihat 4 bola mata yang sangat mencolok. Dari celah jari-jari kedua pria berpakaian hitam itu ada darah segar yang tidak berhenti mengalir. Hal ini membuat Putri Ana tercengang. Dasar tidak tahu diri, sekarang kamu tidak perlu melihat apapun lagi. Ergon mendengus dingin. Dua orang pria berpakaian hitam lainnya yang sedang bertarung dengan Audrey segera menghampiri saat mendengar teriakan. Audrey yang awalnya sudah hampir tidak mampu bertahan lagi, saat ini tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka, saat kedua orang itu pergi dia baru bernafas legal. Namun saat dua pria berpakaian hitam lainnya tiba, mereka menemukan rongga mata kedua rekan mereka sudah kosong, dan bola mata mereka sudah menghilang. Hal ini membuat raut wajah keduanya berubah drastis. Mereka berempat tahu kekuatan satu sama lain dengan jelas, seseorang yang dapat mencungkil bola mata kedua rekan mereka pasti memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada mereka. Memikirkan hal ini, dua pria berpakaian hitam yang tersisa memapah rekan mereka lalu berbalik pergi. Ingin kabur. Ergon yang melihat itu seketika melompat dan menghentikan 4 pria berpakaian hitam itu. Segera setelah itu dia melayangkan dua cakarnya lagi dan membuat dua pria berpakaian hitam yang tersisa berteriak kesakitan, lalu bola mata kedua pria berpakaian hitam itu juga dicungkil. Sekarang, 4 pria berpakaian hitam itu sudah menjadi buta. Mereka semua berteriak kesakitan dan saling menabrak satu sama lain, tidak dapat menemukan jalan mereka. Serangan Ergon membuat Putri Ana dan Audrey tercengang. Sampai Ergon berjalan kembali. Putri Ana baru bertanya pada Dev, Dev, kekuatan apa yang dimiliki oleh temanmu ini? Kenapa hebat sekali? Dev tersenyum, dia hanya seorang Master Guru Puncak, belum bisa menerobos ke ranah Grand Master Guru. Ergon yang mendengarnya menjadi malu. Dia belum bisa menerobos ranah Grand Master Guru selama 20 tahun. Jika orang lain berkata tentang dirinya seperti ini, Ergon pasti sudah marah. Namun sekarang Dev yang berbicara seperti ini, jadi Ergon sama sekali tidak marah. Karena Dev menggunakan waktu 1 talium yang singkat dan sudah menerobos hingga puncak Grand Master Guru. Bakat semacam ini ditambah dengan perbedaan kekuatan mereka membuat Ergon sangat kagum pada Dev. Mendengar Ergon sudah mencapai puncak Master Guru, Putri Ana dan Audrey menatapnya dengan rasa kagum dan ketidakpercayaan. Meskipun Audrey juga seorang Master Guru tapi dia baru saja menerobos ranah Master Guru, ingin mencapai puncak Master Guru entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun tidak lama kemudian, Putri Ana merasa ada yang tidak beres lalu bertanya pada Dev, kamu tadi mengatakan dia hanya seorang Master Guru Puncak, hanya. Kamu sepertinya meremehkan kekuatan Master Guru Puncak ini, apa kekuatanmu sekarang? Saya sekarang sudah menjadi Grand Master Guru tingkat 5. Dev berkata sambil tersenyum. Kamu hanya membual, kamu berhasil mencapai Grand Master Guru tingkat 5 di usiamu ini. Perlu diingat 1 tahun yang lalu kamu hanya seorang Grand Master. Putri Ana sama sekali tidak percaya pada Dev. Karena 1 tahun yang lalu, Dev hanya seorang Grand Master, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ranah Grand Master Guru tingkat 5 hanya dalam waktu 1 tahun? Ini sama sekali tidak mungkin.
Audrey mengandalkan statusnya sebagai manusia beruang dan berkultivasi dengan cepat, butuh waktu 1 tahun untuk naik dari Great Grandmaster menjadi Master Guru, dia juga sudah memakan entah berapa banyak sumber daya untuk membantu kultivasinya. Bab 1791, Tata Krama di Luar Negeri. Dev hanya seorang manusia biasa, bagaimana mungkin perkembangan kultivasinya bisa begitu cepat? Anna tidak percaya, begitu juga dengan Audrey. Dev melihat Anna yang tidak percaya hanya bisa mengangkat bahunya dengan tidak berdaya, kalau kamu tidak percaya, maka saya hanya bisa menunjukkannya kepadamu. Semua orang mengatakan kalau kalian para wanita berambut panjang tapi berpikiran pendek, ternyata memang seperti itu. Dev berkata lalu melihat 4 orang berpakaian hitam yang sedang merintih tidak jauh dari sana, lalu melambaikan tangannya dengan perlahan. Sebuah aura yang luar biasa dan menakutkan seketika menyelimuti seluruh langit dan bumi. Bam! 4 orang berpakaian hitam itu seketika berubah menjadi remah-remah, tidak menyisakan apapun, seperti butiran salju yang jatuh ke tanah. Seolah-olah 4 pria berpakaian hitam itu tidak pernah muncul sama sekali. Melihat adegan ini, Anna tercengang, begitu juga dengan Audrey. Setelah sekian lama, Anna baru bereaksi dan berubah menjadi bersemangat. Tidak disangka kamu benar-benar sudah menjadi Grandmaster Guru, bagus sekali, bagus sekali. Anna tiba-tiba menjadi bersemangat dan melangkah maju untuk memeluk Dev, mencium-cium wajah Dev dengan putus asa untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Hal ini membuat Dev terdesak dan berusaha keras mencoba untuk mendorong Anna menjauh. Gadis-gadis asing ini benar-benar terlalu terbuka. Menakutkan. Namun saat Dev mendorong Anna malah memeluk Dev dengan erat dan enggan melepaskannya. Saat mencium Dev tiba-tiba merasakan aura-aura yang dan membuat punggung Dev merasakan hawa dingin. Bulu kuduk di tubuh Dev berdiri dan Dev belum pernah merasakan sensasi bahaya yang begitu mengerikan. Setelah bersusah payah mendorong Anna menjauh, Dev segera menolehi dan melihat Ellie dan yang lainnya berada tidak jauh dari sana, sedang menatapnya dengan tatapan penuh niat buruk. Setiap mata para gadis itu tampak dipenuhi dengan api kemarahan. Hal ini membuat kepala Dev seolah akan meledak. Bagus sekali kamu Dev, pantas saja kamu tidak mau ikut berjalan-jalan dengan kami, ternyata kamu datang untuk mencari gadis asing, dan tampaknya dia juga kenalan lama. Helen adalah orang pertama yang berbicara pada Dev. 1 tahun yang lalu, Helen sudah pernah bertemu dengan Anna saat di kompetisi internasional, keduanya sudah sering bertarung untuk memperebutkan Dev. Sekarang Helen melihat Dev dan Anna berpelukan bahkan berciuman, ini membuat api kemarahannya seketika berkobar. Ellie juga mengenal Anna, dia tidak keberatan jika Dev mencari beberapa selir, karena Ellie tahu pria luar biasa seperti Dev akan memiliki sangat banyak wanita ke depannya. Namun yang melakukannya secara diam-diam seperti Dev, bahkan begitu mesra membuat Ellie merasa sedikit sedih. Karena selain Yuki, dia adalah orang yang ikut dengan Dev paling awal dan sekarang dia dan Dev saja belum pernah begitu mesra, namun Anna sudah merebutnya terlebih dulu. Kak Dev, nafsumu ini semakin lama semakin besar saja ya. Wendy menghela nafas dengan tidak berdaya. Kak Dev, ternyata kamu suka dengan gadis asing ya, pantas saja saat kakakku melemparkan diri ke dalam pelukanmu, kamu bahkan tidak menyentuhnya. Paula pun cemberut dan berkata dengan sangat tidak puas. Ini membuat Bella sangat malu, dan bergegas berkata pada Paula, anak kecil, bicara. Sembarangan apa kamu? Dev, siapa gadis asing ini? Mia melangkah maju dan bertanya pada Dev. Menghadapi begitu banyak pertanyaan dan tuduhan dari para wanita ini membuat kepala Dev seolah akan meledak. Tonyas dan Ergon melihat situasi Dev dan keduanya hanya bisa tertawa kecil diam-diam. Memiliki banyak wanita terkadang bisa menjadi semacam beban. Halo. Para saudari-saudari, nama saya Anna, saya juga teman lama Dev, tadi saya dan Dev hanya menunjukkan perasaanku saat bertemu dengan teman lama. Begitulah cara kami menyapa satu sama lain di sini, semoga kalian tidak salah paham. Tidak menunggu Dev angkat bicara, Anna sudah menjelaskan kepada Ellie dan yang lainnya terlebih dulu. Benar, ini adalah tata krama untuk menyapa satu sama lain di sini. Lagi pula ini adalah negara Kree, negara asalnya Anna, jadi saat dia bertemu denganku tentu akan menjadi lebih bersemangat. Dev bergegas angkat bicara. Benar, saya juga sudah mendengarnya, saat menyapa orang di luar negeri semuanya akan mencium bibir. Pada saat ini Thomas juga ikut melontarkan satu kalimat. Kalimat ini seketika mengundang gelak tawa kerumunan orang-orang itu, dan mencairkan suasana yang tegang.
Bab 1792, berangkat. Di sisi lain, Dev mengambil kesempatan itu untuk menyuruh semua orang kembali ke hotel. Anna juga membawa Audrey untuk ikut bersama. Setelah mengetahui Dev adalah seorang Grandmaster Guru, Anna ingin bergantung kepada Dev. Dev pada awalnya masih khawatir kalau Anna akan terlibat konflik dengan sekelompok gadis ini. Namun Dev benar-benar sudah meremehkan kemampuan sosialisasi para gadis ini. Tidak butuh waktu lama Anna sudah bergaul dengan para gadis itu dan menyapa satu sama lain. Dengan sebutan kakak adik. Saat mereka mengetahui apa yang terjadi kepada Anna, mereka semua menjadi marah dan ingin membantu Anna mencari Raja Obat lalu membantu Anna memberi pelajaran kepada kakaknya. Keesokan harinya, Toby sudah datang ke hotel pagi-pagi sekali untuk menunggu Dev. Menunggu untuk membawa Dev berkeliling dan melihat apakah mereka bisa menemukan reruntuhan kuno. Awalnya Dev tidak berniat membiarkan para gadis itu ikut, namun Anna ingin mencari Raja Obat Dar. Jika hanya membiarkan Anna seorang yang ikut maka gadis lainnya akan merasa tidak senang, jadi dia memutuskan untuk membawa mereka semua. Di mana Guru Kenari? Dev melihat semua orang sudah berkumpul namun dia masih belum menemukan sosok Kenari. Semenjak tiba di sini Guru Kenari belum pernah meninggalkan kamarnya, siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan di dalam? Kata Thomas. Dev langsung tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun Kenari adalah seorang ahli dalam pencarian gua dan makam kuno, jadi Kenari harus ikut turun tangan. Jadi Daya berjalan ke depan kamar Kenari dan mengetuk pintu dengan keras. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka dan Kenari menguap, sepasang matanya tampak tidak fokus dan lingkaran hitam terlibat di sekitar matanya. Sedangkan di atas ranjang hotel ada dua orang gadis berambut pirang yang sedang berbaring. Guru Kenari, hari ini kami akan berangkat untuk mencari reruntuhan kuno. Dev berkata pada Kenari. Secepat itu. Kenari tampak tercengang. Jika tidak bergegas, mungkin kamu akan berubah menjadi mayat hidup dan mati di tempat ini dalam beberapa hari. Dev menatap Kenari dengan tajam. Kenari terkekeh, gadis asing ini sangat luar biasa, tunggu saya sebentar, saya akan segera mengenakan pakaianku. Tidak lama kemudian, Kenari sudah berpakaian dan saat melihat penampilan Kenari, semua orang seketika langsung tahu apa yang dilakukan oleh orang ini sampai tidak keluar dari kamar selama 2 hari. Sialan, Dev kamu hebat juga ya, dalam 2 hari sudah berhasil mendapatkan seorang gadis asing. Kenari langsung berdecap kagum pada Dev saat dia melihat Anna. Sudah hampir siang, ayo kita segera berangkat. Dev takut Kenari akan bicara sembarangan jadi dia segera mengajak kerumunan orang untuk berangkat. Dengan Toby yang memimpin jalan, sebuah bus membawa kerumunan orang itu pergi menuju kaki gunung-gunung bersalju itu. Saat masih berjarak sekitar belasan kilometer dari gunung salju, bus itu berhenti karena sudah tidak ada jalan lagi di depan dan harus berjalan kaki. Toby menurunkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari bus serta sebuah tenda sederhana, sambil berkata, Tuan Dev, karena perubahan cuaca di sini berubah dengan cepat, jadi harus membawa beberapa perbekalan, mungkin saja kita harus bermalam di sini. Baik. Dev mengangguk dan saat dia melihat perbekalan itu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Hal ini membuat Toby yang melihatnya merasa cemburu. Sekelompok orang itu melangkah di tanah bersalju dan terus berjalan mendekati gunung bersalju. Awalnya ini adalah penjelajahan namun malah berubah menjadi wisata tamasya oleh para gadis itu. Para gadis itu bermain-main dan bahkan saling melempar bola salju dan perang bola salju. Hal ini membuat Dev tidak bisa berkata-kata. Sementara Toby hanya bisa tercengang berkali-kali, karena dia menyadari walaupun para gadis ini terlihat lemah namun kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Sepanjang perjalanan, Dev dan yang lainnya dapat bertemu dengan kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, dan aura setiap dari mereka juga tidak lemah, jelas mereka datang untuk menjelajahi reruntuhan. Namun mereka sama sekali tidak memedulikan Dev, karena dia membawa begitu banyak gadis-gadis yang sedang bermain-main dan bersenang-senang, jelas mereka datang untuk liburan jadi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Saat mereka semakin dekat dengan gunung salju, cuaca semakin memburuk, kabut-kabut mulai mengepul dan menyebar dari kaki gunung, menutupi daerah di sekitarnya dengan cepat seolah-olah mereka sedang terisolasi. Dev menyebarkan kesadaran spiritual namun secara mengejutkan dia menyadari bahwa kesadaran spiritualnya tidak bisa menembus kabut tebal ini. Jelas terlihat kalau kabut ini tidak terbentuk secara alami. Bab 1793, menakut-nakuti orang.
Kabut ini disebabkan oleh formasi mantra, semuanya harus berhati-hati. Pada saat ini, raut wajah kenari yang tampak ceria seketika berubah menjadi serius. Para gadis itu juga berubah menjadi berhati-hati, mereka melangkah ke depan dengan hati-hati. Ketua geng Tobi, apa kamu masih ingat tempat yang kamu katakan tadi? Dev berkata kepada Tobi. Dia takut dengan kabut yang setebal ini Tobi tidak akan tahu arah lagi. Tuan Dev, jangan khawatir, dengan mata tertutup sekalipun saya akan tahu. Petik 2. Tobi memiliki indera arah yang kuat, meskipun dia baru pergi 2 kali tapi dia tetap bisa menemukannya. Dev mengangguk lalu meminta Tobi untuk memimpin jalan. Setelah sekelompok orang itu berjalan lebih dari 1 jam, mereka menemukan kabut yang tebal itu mulai menghilang dan gunung bersalju muncul di hadapan mereka. Jika dilihat dari udara ke bawah maka akan menemukan kabut tebal yang membentuk lingkaran besar yang menyelimuti gunung bersalju itu. Hanya dengan lapisan kabut ini saja diperkirakan sudah banyak orang yang akan tersesat di dalamnya dan tidak mengetahui arah. Tuan Dev, ini adalah tempat di mana biasanya orang-orang menghilang, di bawah kaki gunung di sebelah timur gunung salju. Tobi menunjuk ke arah timur dan berkata, "Baik, ayo kita ke sana." Dev mengangguk lalu berkata kepada Ellie dan yang lainnya, "Kalian para gadis tetap di sini saja, jangan ikut ke depan agar dapat menghindari bahaya, saya akan meninggalkan tenda dan perbekalan untuk kalian, kalian tunggalah di sini." Dev mengeluarkan perbekalan dari cincin penyimpanan lalu membuka tenda agar Ellie dan yang lainnya menunggu di sini. Awalnya Mia dan Helen tidak bersedia menunggu di sini, namun Bella dan Ellie tahu penjelajahan reruntuhan seperti ini pasti akan sangat berbahaya. Jika mereka ikut masuk ke dalam maka akan membuat fokus Dev terpecah, jadi mereka setuju untuk menetap di sini. Dev meminta Tobi untuk memimpin dan mengajak Kenari, Ergon serta Anna dan Audrey untuk ikut pergi ke tempat di mana orang-orang sering menghilang. Dev, saya akan ikut denganmu, jika benar-benar ada bahaya saya masih bisa menangkisnya. Nora ingin ikut bersama dengan Dev. Karena bagaimanapun kekuatan Nora adalah seorang Grandmaster Guru, jika benar-benar bertemu dengan bahaya dia masih bisa mengatasinya. Selain itu Nora juga memiliki pengetahuan yang luas, jika bertemu dengan sesuatu yang sangat kuno mungkin saja Nora bisa mengetahuinya. Memikirkan hal ini Dev baru mengangguk dan berkata, "Baik, kamu boleh ikut." Setelah mengatur orang-orang, Dev berkata kepada Thomas, "Thomas, kamu harus mengawasi mereka dengan baik, hanya boleh menunggu di sini, tidak diizinkan untuk pergi kemanapun." "Kak Dev, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka berkeliaran." Thomas menjawab. Dev dan yang lainnya pun berangkat sesuai dengan perubahan arah mereka. Dev tiba-tiba merasakan bahwa energi spiritual di dunia juga mengalami perubahan yang tidak sedikit. Sedangkan Nora tampaknya juga merasakan hal ini dan mengernyitkan keningnya. Tidak lama kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di tempat itu hanya saja mereka dapat melihat beberapa papan besar yang terpasang di sekeliling area ini. Beberapa papan besar itu bertuliskan, "Wilayah berbahaya, jangan masuk." Dev tampak heran, siapa yang memasang begitu banyak papan peringatan di sini? "Ketua geng Tobi, siapa yang membuat semua ini?" tanya Dev. Tobi juga tampak kebingungan dan menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu, saat saya datang 2 kali terakhir, belum ada barang-barang ini. Sudah ada orang yang pernah datang ke sini dan mungkin memasang papan peringatan ini untuk menakut-nakuti orang." Pada saat ini, Kenari angkat bicara. "Tidak usah dipedulikan, ayo kita masuk." Dev mengambil langkah pertama dan masuk ke dalam. Petik 2. Namun saat Dev melangkah untuk terus berjalan ke depan, tiba-tiba terdengar suara raungan hewan buas. Raungannya sangat keras dan terdengar sangat menakutkan. "Apa ada monster siluman yang muncul di sini?" Dev berkata dengan penuh keheranan. Perlu diketahui tempat ini sangat dingin dan akan sulit bagi beberapa hewan buas untuk bertahan hidup di sini. Mendengar suara raungan itu raut wajah Tobi berubah menjadi sedikit jelek. Bab 1794, Menyelidiki. Tuan Dev, sebaiknya kita tidak melanjutkan perjalanan." Tobi berkata sambil gemetaran. "Kenapa? Lantas beberapa suara raungan saja sudah membuatmu ketakutan?" Dev melihat sikap Tobi dan bertanya dengan bingung. Tuan Dev mungkin tidak tahu, rumornya ada seekor monster harimau yang tinggal di sini. Sosoknya sangat besar dan bisa menelan seseorang saat membuka mulutnya. Hanya saja sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang melihat siluman harimau itu, dan perlahan-lahan mulai dilupakan dan berubah menjadi legenda.
Namun sekarang, raungan itu mungkin berasal dari monster harimau dan orang-orang yang menghilang di sini mungkin mati di bawah mulut monster harimau itu. Saya rasa kita sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan, terlalu berbahaya. Meskipun Toby tahu Dev adalah seorang Grandmaster Guru, tapi jika benar-benar bertemu dengan monster harimau yang legendaris itu maka mereka semua diperkirakan akan menjadi makanan dari monster harimau itu. Siluman harimau, apakah masih ada hal seperti itu? Dev tampak tercengang. Jika benar-benar ada monster harimau maka pasti ada Raja Obat, perlu diketahui di sekitar tanaman Raja Obat pasti akan ada monster binatang yang melindunginya, mungkin saja monster harimau ini adalah penjaga dari Raja Obat. Ana tampak bersemangat, setidaknya ini menandakan bahwa di tempat ini ada Raja Obat. Toby melihat Dev dan yang lainnya sama sekali tidak takut pada monster harimau bahkan masih berniat untuk melanjutkan perjalanan berkata dengan serba salah, Tuan Dev, kekuatanku terlalu rendah, saya benar-benar tidak berani untuk melanjutkan perjalanan, lagi pula saya juga belum pernah naik ke gunung salju ini, mungkin saya juga tidak bisa menunjukkan jalan untuk kalian lagi. Maksud Toby sudah sangat jelas, dia ingin mundur dan pulang, dia sudah ketakutan. Ketua geng Toby, terima kasih kamu sudah bisa membawa kami ke sini, berhati-hatilah dalam perjalananmu kembali. Dev tidak menyalahkan Toby, karena bagaimanapun Toby hanya Great Grandmaster jika benar-benar bertemu dengan bahaya sepertinya dia bahkan tidak punya kemampuan untuk melarikan diri. Tuan Dev, kalau begitu saya akan teh hangat. Kata Toby. Kalian di kota untuk menyambut kalian dengan. Setelah Toby pergi, Dev dan yang lainnya terus berjalan ke depan, hanya saja perjalanan ke depan menjadi semakin sulit, namun mereka tetap berjalan menuju ke gunung bersalju itu. Untung saja mereka adalah para ahli, jika hanya orang biasa pasti tidak akan bisa tiba di sini. Guru Kenari, apakah kamu dapat menyelidiki di mana letak reruntuhan itu? Dev bertanya pada Kenari. Omong kosong, kamu lupa apa yang pekerjaanku. Kenari berkata lalu mengeluarkan sebatang logam yang memiliki panjang beberapa puluh sentimeter, sangat tipis dan berkilauan. Kenari melihat sekelilingnya dengan santai lalu mencari tempat untuk menancapkan barang logam itu di atas salju. Kenari lalu berdiri di depan batang logam itu dan mulai melafalkan mantra. Rahasia geomansi tidak banyak diwariskan, mencari naga dan mengenali leluhur. Membangun layar dan tenda seringkali tumbang, meninggalkan bangunan di bawah gunung. Pinggang lebah, lutut bangau, naga mengalami transformasi, sisa ranting menjepit dan melingkar. Naga dan ular hidup meliuk-liuk dan membungkuk, terputus lalu tersambung kembali. Berjalan. Bersama naga dengan membawa persediaan dan perbekalan, melewati rintangan dan melindungi diri sendiri. Menyambut di depan mengantar di belakang tanpa terhenti, terhubung seperti akar teratai yang penuh mister. 5 elemen bintang adalah logam, kayu, air, api dan tanah. Api melahirkan peradaban, tanah menghasilkan kekayaan melimpah, logam dan air membawa keberuntungan dan kehormatan. Bersamaan dengan mantra yang Kenari lafalkan, bagian atas dari batang logam itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu terus menyebar dan lingkup persebarannya semakin lama semakin besar. Tiba-tiba, batang logam itu mulai bergetar dan disertai dengan suara dengungan yang keras. Getaran batang logam itu menjadi semakin bebat, dan seiring dengan getarannya, batang logam itu mulai memanas dan salju di sekitarnya mulai mencair. Raut wajah Kenari berubah saat melihat hal ini dan segera melambaikan tangannya kembali. Batang logam itu langsung berhenti bergetar, cahayanya menghilang dan langsung terbang kembali ke tangan Kenari. Perbuatan Kenari membuat Dev dan yang lainnya tampak tercengang. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Bab 1795, prajurit tidak bosan menggunakan tipu daya. Guru Kenari, bagaimana? Dev melangkah maju dan bertanya. Reruntuhan ini ternyata cukup besar, tapi pintu gua dari reruntuhan ini sepertinya reruntuhan ini sudah dirusak oleh seseorang. Kata Kenari. Apa maksudnya? Dev mengernyitkan keningnya, apa kamu mengatakan kalau seseorang sudah pernah masuk ke dalam reruntuhan ini? Kenari menganggukkan kepalanya. Jika ada orang yang sudah pernah masuk, bukankah sia-sia saja kita datang ke sini? Ergon menghela nafasnya. Belum tentu, orang-orang ini bisa masuk ke dalam reruntuhan tapi belum tentu bisa mendapatkan apa yang ada di dalam sana. Sama seperti reruntuhan klan jimat surgawi, meskipun kita sudah masuk berkali-kali tapi hampir tidak mendapatkan apa-apa. Ada perbedaan dalam menjelajahi reruntuhan dengan menjelajahi makam kuno.
Jika makam kuno sudah dibuka maka pada dasarnya akan rusak secara keseluruhan, sedangkan reruntuhan kuno dilindungi oleh formasi dan ada benda-benda di dalam reruntuhan yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Kenari menjelaskan. Guru Kenari, katakan saja di mana pintu masuk reruntuhan itu. Kita akan mengetahuinya setelah masuk ke dalam, bukan? Dev bertanya dengan gelisah. Kenari malah menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan pintu masuk reruntuhan, jejak pintu masuknya sudah dihapus oleh seseorang dan formasi baru sudah dipasang, sekarang kita hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Asteris lantas orang-orang yang membuka reruntuhan ini masih ada di dalam reruntuhan. Ana angkat bicara. Mungkin. Kenari mengangguk. Lalu apakah mungkin rumor tentang monster harimau yang beredar dan hilangnya orang-orang itu ada hubungannya dengan orang ini? Mereka sengaja melakukan hal ini untuk menakut-nakuti orang yang ingin menjelajahi reruntuhan. Nora berpikir lalu bersuara. Benar, ada kemungkinan seperti itu, namun seperti apa tepatnya, kita harus menemukan pintu masuk reruntuhan itu terlebih dulu untuk dapat memastikannya. Sekarang Dev sangat ingin segera menemukan reruntuhan itu. Di saat Dev hendak memimpin kerumunan orang itu untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Salju, tiba-tiba terasa aura yang datang dari belakang mereka. Aura itu juga tidak lemah, setidaknya sudah mencapai ranah Great Grandmaster puncak balikan ada beberapa aura Master Guru di antaranya. Tidak perlu dipikirkan juga sudah dapat diketahui bahwa orang-orang ini pasti datang untuk mencari reruntuhan. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Ergon juga merasakan aura pihak lain dan bertanya. Dev mengernyitkan keningnya dan berpikir sejenak, semuanya, sembunyikan aura kalian jangan sampai pihak lain melihat detail kita bisa membiarkan mereka pergi dulu, lalu mengikuti dari belakang. Dev berencana membiarkan orang-orang ini menghadapi risiko ada di depan terlebih dulu, karena bagaimanapun tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang akan mereka tertai di depan daripada mempertaruhkan nyawa sendiri lebih baik membiarkan orang-orang ini pergi terlebih dulu. Kenari melirik Dev, dasar anak ini, benar-benar jahat. Dev terkekeh, seperti kata pepatah, prajurit tidak pernah bosan menggunakan tipu daya. Dev dan yang lainnya menyimpan aura mereka lalu beristirahat di samping, menunjukkan penampilan mereka yang sangat lelau. Tidak lama kemudian, sekitar belasan orang berjalan mendekat dengan cepat, dipimpin oleh seorang pria tinggi besar, berambut kuning dan mata berwarna biru. Sedangkan di samping pria itu ada seorang lelaki tua yang kunskering, lelaki tun itu terlihat buta dan memegang tongkat di tangannya. Sekelompok orang itu menghentikan langkah mereka saat melihat Dev dan yang lainnya, sedangkan pria berambut kuning itu menilai Dev dan yang lainnya dan tidak mengatakan apapun, lalu menatap pria tua itu, Imam Besar, tadi kamu mengatakan ada orang yang baru saja menggunakan seni penyelidikan makam untuk mencari reruntuhan itu, apakah ada di tempat ini? Lelaki tua itu tidak berbicara, dia mengeluarkan sebuah lonceng tembaga dari sakunya dan mengayunkannya dengan lembut, membuat lonceng tembaga itu mengeluarkan suara nyaring dan gelombang suara itu menyebar dengan cepat. Gelombang suara itu seolah dipenuhi dengan kekuatan magis dan terus-menerus menghantam pikiran Dev dan yang lainnya. Cahaya keemasan langsung melintas di pikiran Dev dan memaksa gelombang suara itu untuk keluar. Bab 1796, Mencoba Peruntungan. Sedangkan orang lainnya berusaha mengendalikan pikiran mereka agar tidak terganggu oleh gelombang suara ini. Namun kekuatan Ana terlalu rendah dan sepertinya dia sudah dikendalikan oleh gelombang suara ini, sepasang matanya mulai kehilangan fokus. Dev yang melihat itu segera memegang tangan Ana, aliran kekuatan spiritual mulai masuk ke dalam tubuh Ana dan membuat Ana tersadar dalam seketika. Ana melihat Dev yang memegang tangannya seketika tersenyum, sepasang matanya tidak henti menggoda Dev. Dev yang menyadari hal ini ingin segera melepaskan pegangannya namun Ana memegang tangan Dev dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Dev tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka Ana akan salah paham. Kamu jangan salah paham, saya sedang menyelamatkanmu. Dev menjelaskan dengan suara pelan. Saya tidak salah paham, kita berdua sedang berpegangan tangan seperti ini, bukankah sangat bagus? Kenapa kamu mau melepaskan tanganmu? Apakah tanganku tidak cukup putih, tidak cukup lembut? Suara Ana penuh dengan nada menggoda. Adegan ini membuat Kenari yang melihatnya merasa sangat cemburu, gadis kecil, Dev ini memang tidak mengerti romantis, bagaimana kalau kita berpegangan tangan? Ana melirik Kenari dengan tajam dan tidak berniat memedulikannya. Namun Kenari tidak peduli, jika ingin mendekati wanita maka dia harus bermuka tebal. Di saat Dev dan yang lainnya sedang berbisik-bisik dan tidak ada yang memperhatikan kelompok orang itu, lelaki tua yang mengayunkan loncengnya angkat bicara, Denny, apakah di sebelah kiri kita ada orang?
Imam besar, memang ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita yang mungkin merupakan turis. Pria berambut kuning itu berkata. Turis, apa ada turis yang datang sampai ke tempat ini? Imam besar itu tampak sedikit marah. Imam besar, kekuatan tertinggi dari kelompok orang-orang ini bahkan tidak mencapai puncak Great Grandmaster, sisanya juga hanya Great Grandmaster biasa, kalau bukan turis lantas berani datang ke tempat seperti ini untuk mencari reruntuhan. Denny segera menjelaskan. Ternyata hanya Great Grandmaster ya, sepertinya saya salah perhitungan. Setelah berkata, Imam besar kembali membunyikan loncengnya, kali ini setiap bunyi loncengnya membawa kekuatan spiritual yang masuk ke dalam telinga Dev dan yang lainnya, lalu mulai menyerang kesadaran spiritual Dev dan yang lainnya. Kali ini, kekuatannya jelas lebih kuat daripada sebelumnya, Dev hendak memaksa gelombang suara itu untuk keluar namun terhenti dalam sekejap. Jika kali ini mereka memaksa gelombang suara itu keluar lagi tanpa berhasil dikendalikan, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan dicurigai oleh pihak lawan. Jadi Dev mengedipkan matanya, semua orang seketika memahaminya dan segera berpura-pura dikendalikan dan menunjukkan tatapan mata yang kosong. Sedangkan Anna di sisi lain, benar-benar dikendalikan dan sepasang matanya benar-benar tidak bercahaya. Kali ini, imam besar itu menyeringai lalu berkata, kalian semua kemari. Dengan satu kalimat itu, Dev dan yang lainnya berdiri dengan paruh lalu berjalan ke hadapan imam besar itu. Saya tanya pada kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya imam besar. Berwisata, sekalian mencoba peruntungan dan ingin melihat apakah bisa menemukan reruntuhan yang legendaris itu. Dev menjawab. Imam besar mencibir, sepertinya memang benar-benar datang untuk berwisata, bahkan dengan keinginan mencoba peruntungan, apakah orang-orang zaman sekarang sudah gila? Benar-benar berpikiran jika menemukan reruntuhan maka akan menjadi kaya raya, namun tidak menyadari bahwa di dalam reruntuhan itu penuh dengan bahaya, dengan kekuatan orang-orang ini masuk ke dalam pasti akan mati. Setelah berkata, imam besar mengayunkan loncengnya lagi, Dev dan yang lainnya seketika tersadar. Apa-apa yang terjadi? Siapa kalian? Dev dan yang lainnya berpura-pura dan bertanya dengan panik. Kalian tidak perlu takut, kami adalah orang-orang dari Sekte Dewa Pembara Langit, ini adalah imam besar kami, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dengan kekuatan kalian sebaiknya kalian segera kembali jangan sampai mati sia-sia. Kata Denny. Sekte Dewa Pembara Langit, tiba-tiba Ama berteriak dengan penuh semangat, kalian adalah Sekte Dewa Pembara Langit yang sangat ahli dalam teknik meramal dan mampu meramalkan masa depan serta kematian. Denny mengangguk, benar, tidak disangka nona ini juga mengetahui tentang kami. Bab 1797, Batas. Tentu saja saya tahu, saya juga tahu bahwa saat ini di dalam keluarga kerajaan ada banyak anggota sekte kalian, yang bertugas mengamati fenomena langit, serta meramal keberuntungan. Sebagai seorang putri dari keluarga kerajaan tentu saja Ana tahu tentang Sekte Dewa Pembara Langit. Namun sekte ini sangat asing bagi orang biasa, karena orang biasa sama sekali tidak bisa berhubungan dengan mereka. Namun saat Ana menyelesaikan kalimatnya, imam besar itu mendengus dan berkata, jangan bahas orang-orang itu, mereka sudah bukan lagi anggota Sekte Dewa Pembara Langit. Mereka sudah mengkhianati guru dan leluhur, melanggar ajaran leluhur dan sudah diusir dari Sekte Dewa Pembara Langit sejak lama. Oh. Ana tercengang dan dia tidak tahu bahwa orang-orang Sekte Dewa Pembara Langit yang ada di dalam istana sudah diusir sejak lama. Apakah kalian melihat orang yang baru saja merapal mantra di sini, yang menggunakan mantra penyelidikan makam? Denny bertanya pada Dev dan yang lainnya. Oli, saya melihat beberapa orang yang mengenakan jubah tacis, namun mereka sudah pergi. Dev berkata sambil menunjuk. Sepertinya ada orang yang akan tiba terlebih dulu, ayo kita pergi. Imam besar berkata lalu sosoknya melesat ke depan dengan cepat. Meskipun sepasang matanya buta tapi imam besar itu seolah dapat melihat sesuatu. Denny yang melihat itu segera membawa anak buahnya untuk menyusul. Dev, apa yang harus kita lakukan? Ana bertanya pada Dev. Tentu saja mengikuti mereka. Setelah berkata, Dev langsung mengikuti. Meskipun perjalanan mendaki gunung itu berat tapi sama sekali tidak masalah bagi mereka. Sementara Denny melihat Dev dan yang lainnya benar-benar mengikuti mereka, hanya bisa mengernyitkan keningnya, kalian tidak mau turun dan malah mengikuti kami, untuk apa? Kami hanya ingin menikmati pemandangan indah, sekalian melihat apakah kalian dapat menemukan pintu masuk reruntuhan.
Namun tidak perlu khawatir, kami tidak akan berebut barang yang ada di dalam reruntuhan dengan kalian, kami hanya penasaran. Kata Dev. Denny mengernyitkan keningnya dan melirik ke arah imam besar. Biarkan saja mereka ikut, mungkin saja mereka akan berguna nanti. Imam besar berkata dengan dingin. Denny yang melihat itu hanya bisa berkata pada Dev, kalau begitu kalian bisa mengikuti kami. Jika menemui bahaya jangan salahkan saya. Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang lalu setelah menempuh jarak yang cukup jauh ke arah puncak gunung, imam besar itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Imam besar, apa yang terjadi? Tanya Denny. Ada formasi terlarang di depan, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menghancurkan formasi terlarang itu terlebih dulu. Imam besar berkata lalu menancapkan kedua tangannya di dalam tanah, dan mulai bergumam seperti orang gila. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya melesat dengan cepat dari tanah dan melesat sejauh belasan meter, lalu meledak. Diiringi dengan suara ledakan, cahaya yang samar-samar mulai muncul, jelas ini merupakan batas dari formasi mantra. Jika mereka langsung menerobos masuk mungkin mereka akan terjebak di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Denny sangat kaget sedangkan Dev juga merasa kagum pada imam besar yang buta itu. Meskipun orang ini buta tapi dia mampu menilai lokasi dari formasi mantra dengan akurat. Hancurkan formasi. Denny berteriak keras dan belasan orang di belakangnya langsung berubah menjadi sosok yang aneh. Tidak lama kemudian belasan orang itu meledakkan aura mereka dan berkumpul menjadi satu, lalu menerjang ke batas itu dengan keras. Bam! Sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar, salju yang ada di sekitar juga tertiup. Namun saat aura yang besar itu menghantam batas formasi itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang, diikuti dengan serangan-serangan balik yang menghantam bagaikan gelombang besar tanpa henti. Untuk sesaat, tekanan yang sangat besar itu langsung membuat formasi belasan orang itu berantakan, ada beberapa orang yang raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan menggerakkan giginya untuk bertahan. Bam! Seperti sebuah tinju keras yang langsung membuat belasan orang itu terlempar keluar, meskipun nyawa mereka tidak terancam tapi mereka jelas mengalami luka dalam. Bab 1798, Wilayah Makam Pedang. Dasar sekelompok orang-orang tidak berguna. Imam besar mendengus dingin lalu mengeluarkan lonceng tembaganya dan mulai melafalkan mantra, gelombang suara bagaikan gelombang tinggi yang menakutkan langsung menerjang ke batas formasi itu. Bam! 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 Gelombang suara tidak berhenti menghantam batas, sementara batas itu mulai berguncang dengan keras dan serangan balik yang sangat besar membuat raut wajah imam besar itu menjadi sangat jelek. Bantu mereka secara diam-diam, kalau tidak sekelompok orang ini mungkin tidak akan bisa masuk. Dev berkata kepada Kenari dengan pelan. Kenari tersenyum lalu mengeluarkan sebuah jimat dengan santai dan menggambar beberapa pola ends di atasnya. Kenari melepaskan tangannya dan jimat itu langsung melesat ke udara, menempel pada batasan itu. Dalam sekejap, batas itu seolah sudah menerima pukulan berat dan mulai hancur. Saat batas itu hancur, kening imam besar sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Imam besar memang hebat. Denny menyanjung imam besar. Tidak disangka formasi mantra ini sangat hebat, sepertinya di dalam reruntuhan pasti ada banyak harta karun. Kata imam bedir. Dev yang mendengar perkataan imam besar itu hanya bisa tersenyum dingin. Formasi pelindung gunung ini sebenarnya bukan formasi mantra yang dipasang oleh klan pendekar pedang. Kalau tidak akan mungkin bisa dihancurkan dengan mudah. Melainkan, ini adalah formasi yang dipasang ulang oleh seseorang yang memasuki klan pendekar pedang. Dan pada saat itu, ada beberapa sosok berpakaian hitam yang sedang sibuk bergerak di dalam reruntuhan gunung salju. Di kursi utama, terlihat seorang pria asing dengan rambut pirang dan sepasang mata biru sedang duduk. Dan di samping pria itu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Pada saat ini seorang pria berpakaian hitam bergegas menghampiri dan melapor, "Yang mulia, putra pangeran, ada orang yang menerobos batas formasi dan sudah mendekat ke sini." Pria itu mengernyitkan keningnya dan melirik lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu tampak tenang, lepaskan monster harimau, lalu atus orang untuk mencegat mereka secara diam-diam dan jangan biarkan mereka masuk ke sini. Siap laksanakan. Pria berpakaian hitam itu segera pergi untuk menjalankan perintah. Imam kedua, menurutmu siapa yang mampu menerobos batas itu? Pria itu bertanya dengan wajah heran.
Putra Pangeran Sam, kamu tidak perlu khawatir, walau orang-orang ini bisa menerobos batas. Tapi mereka juga tidak akan bisa melewati monster harimau, untuk bisa sampai ke sini harus melewati belasan formasi perangkap dan tidak ada yang bisa masuk ke sini dalam keadaan hidup-hidup. Imam kedua berkata dengan penuh percaya diri. Baguslah kalau begitu, kita sudah beroperasi di sini selama beberapa bulan, entah kapan kita bisa masuk ke dalam wilayah makam pedang itu. Selama bisa mendapatkan pedang pasaka di dalam, maka jangankan gelar pangeran kebangsawanan, walau tahta raja pun apa sulitnya. Mata Sam berkilat dengan penuh keserakahan. Putra Pangeran Sam, jangan khawatir, selama kristal Spar mencukupi maka hanya butuh beberapa bulan lagi saya sudah bisa menerobos masuk ke dalam wilayah makam pedang itu. Imam kedua meyakinkan. Baguslah kalau begitu, saya akan kembali dan mendesak pertambangan kristal Spar. Lalu, adik perempuanku mungkin akan datang untuk mencari Raja Obat, pada saatnya jika kamu bertemu dengannya, bunuh tanpa ampun, kata Sam. Tidak masalah. Imam kedua mengangguk. Sam pergi lalu imam kedua berjalan ke sebuah altar tinggi yang terbuat dari kristal Spar, sebuah senyuman yang sinis terlihat di wajah Ni. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya sudah melewati batas formasi dan terus mendaki gunung bersalju, hanya saja semakin mereka mendekati puncak gunung, jalannya menjadi semakin curam dan terjal. Terlebih lagi ada semburan aura menakutkan yang membuat mereka semua mau tidak mau meningkatkan kewaspadaan mereka. Tiba-tiba, imam besar mengangkat tangannya agar semua orang berhenti. Imam besar, ada apa? Tanya Denny. Ada bahaya, saya dapat mencium aroma monster siluman. Imam besar mengernyitkan keningnya. Monster siluman, raut wajah Denny tampak berubah, lantas itu monster harimau. Tidak menunggu jawaban imam besar, tiba-tiba terdengar sebuah raungan harimau yang keras. Bab 1799, berputar melewati. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, hanya Dev dan yang lainnya yang menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Perlu diketahui bahwa pil hewan buas di dalam tubuh monster harimau adalah sumber daya yang bagus untuk kultivasi, jika bisa bertemu dengan beberapa monster siluman yang lebih kuat. Maka perjalanannya ini tidak akan sia-sia. Dev tanpa sadar menjatuhkan tatapannya pada Nora, karena Nora menguasai teknik menjinakkan binatang, jika dia bisa menjinakkan monster harimau itu maka mereka akan memiliki satu penolong lagi selama perjalanan. Dan di saat itu, seekor monster harimau dengan ukuran sangat besar perlahan-lahan muncul dengan langkah yang gagah. Setelah melihat orang-orang ini, monster harimau itu membuka mulutnya dan meraung seolah sedang mengintimidasi Dev dan yang lainnya. Melihat kemunculan monster harimau, baik ekspresi imam besar maupun Denny dan yang lainnya berubah drastis, mereka mulai mengeluarkan senjata dan bersiap untuk menghadapinya. Monster harimau dengan ranah Grandmaster Guru, sepertinya memang ada hal baik di sini kalau tidak akan ada monster siluman sekuat ini yang menjaganya. Melihat tingkat kekuatan monster harimau itu, mata Dev bercahaya. Sebaliknya, Nora mengernyitkan keningnya, ini bukan monster siluman penjaga gunung. Dev tercengang lalu menoleh ke arah Nora, apa maksudnya? Monster harimau ini bukan monster siluman yang menjaga reruntuhan, melainkan monster siluman yang dipelihara oleh seseorang. Nora menjelaskan. Dipelihara, Dev langsung teringat pada perkataan kenari barusan yang mengatakan bahwa seseorang sudah masuk ke reruntuhan. Sekarang sepertinya, monster harimau ini dipelihara oleh seseorang dan orang yang mengembangbiakannya pasti adalah orang yang pertama kali masuk ke reruntuhan. Untuk mencegah orang lain kembali masuk ke reruntuhan kuno, dia melepaskan monster harimau lalu menyebarkan berita untuk menghentikan orang mendekat. Di saat itu, Dev mulai menjadi sangat penasaran terhadap orang yang pertama kali masuk ke dalam reruntuhan kuno. Untuk dapat memelihara seekor monster siluman dengan kekuatan Grandmaster Guru pasti memiliki kekuatan yang sangat besar. Roar. Monster harimau melihat Dev dan yang lainnya tidak bergerak kembali memamerkan taringnya dan mengaum lagi. Suara raungan ini mengandung aura yang sangat menakutkan, beberapa orang dari Sekte Dewa Pembara Langit yang memiliki kekuatan rendah seketika terguncang oleh raungan ini, organ dalam mereka bergejolak dan terus menyemburkan darah dari mulut mereka. Pada akhirnya mereka langsung meninggal, satu raungan dari monster harimau langsung membunuh mereka. Denny melihat bawahannya yang meninggal dan raut wajahnya menjadi jelek. Dan yang tersisa, walaupun mereka memegang senjata di tangan mereka tapi tubuh mereka bergetar seperti saringan. Hanya imam besar yang tampak sedikit tenang namun keningnya juga dipenuhi keringat dingin. Imam besar, ini adalah monster harimau dengan kekuatan Grandmaster Guru, kita sepertinya tidak bisa menandinginya. Denny berkata kepada imam besar dengan ekspresi panik.
Orang-orang ini hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster Puncak, atau Master Guru. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan Grandmaster Guru. Imam besar memiliki kekuatan paling kuat, itu juga tidak lebih dari Master Guru Puncak, dia juga sama sekali bukan lawan monster harimau. Monster harimau dengan kekuatan Grandmaster Guru memang bukan tandingan kita. Imam besar tahu bahwa walaupun monster siluman dan manusia memiliki tingkat kekuatan yang sama, monster siluman akan tetap lebih kuat daripada harimau. Saat ini mereka bertemu dengan monster harimau dengan kekuatan Grandmaster Guru, mereka tidak akan bisa menghadapinya. Imam besar, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Denny menjadi panik, karena imam besar saja sudah mengatakan mereka bukan tandingannya, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Imam besar tidak mengatakan apapun, dia merasakan aura menakutkan dari monster harimau di depannya lalu berkata sesaat kemudian, kita hanya bisa berputar melewati monster harimau. Berputar melewati, bagaimana caranya? Monster harimau ini sepertinya akan lebih cepat daripada kita. Denny tidak mengerti bagaimana imam besar bisa berputar melewati monster harimau. Imam besar menunjukkan senyuman sinis dan berkata, bukankah ada orang yang sedang mengikuti kita? Denny tercengang namun langsung memahami apa yang dimaksud imam besar. Lantas imam besar ingin membiarkan orang-orang itu untuk menghadapi monster harimau. Tanya Denny. Bab 1800, dipaksa. Benar, biarkan orang-orang itu yang menghadapi monster harimau, saat monster harimau itu memakan mereka kita dapat berputar ke tempat lain untuk melewati monster harimau. Imam besar berniat membiarkan Dev dan yang lainnya menjadi makanan monster harimau. Dengan begitu, imam besar dan yang lainnya bisa diam-diam berputar melewati monster harimau saat monster harimau itu memakan mereka. Imam besar, ini tidak terlalu baik bukan? Denny tampak serba salah. Tidak baik, apa yang tidak baik, sekarang kita sedang menghadapi hidup dan mati, lantas kalau tidak membiarkan mereka mati, jadi kita yang harus mati. Imam besar mengernyitkan keningnya dan bertanya kepada Denny dengan suara dingin. Denny tidak bisa berkata-kata. Imam besar melihat Denny tidak bergerak jadi dia secara pribadi memimpin anak buah dan menghampiri Dev. Dev sedang merasa kesal karena monster harimau ini dipelihara dan tidak bisa dijinakkan, sedangkan imam besar malah membawa anak buahnya untuk mengepung mereka. Anggota Sekte Dewa Pembara Langit ini membawa senjata di tangan mereka dan tatapan mereka melekat pada Dev dan yang lainnya. Imam besar menunjukkan ekspresi dingin, sekarang monster harimau itu sedang menghalangi jalan, karena kalian memilih untuk ikut maka kalian harus membayar sedikit harga. Apa maksudmu? Dev berpura-pura tidak mengerti dan bertanya. Sebenarnya saat melihat imam besar membawa pasukan untuk mengepung mereka, Dev sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kalian pergi dan hadapi monster harimau itu. Imam besar langsung berkata terus terang. Apa, membiarkan kami yang menghadapi monster harimau? Monster harimau itu terlihat sangat ganas, kekuatan kami begitu rendah jika kami pergi dan menghadapi monster harimau itu bukankah sama saja dengan mencari mati? Ana terkejut dan bertanya balik pada imam besar. Imam besar mengeluarkan lonceng tembaga dan aura agung mulai memancar dari tubuhnya yang seketika menyelimuti Dev dan yang lainnya. Kalian pergi dan bunuh monster harimau dengan begitu kalian akan memiliki kesempatan untuk hidup, jika tidak maka kalian harus mati. Setelah selesai bicara, para anggota Sekte Dewa Pembara Langit menunjukkan niat membunuh di wajah mereka dan mengarahkan senjata di tangan mereka kepada Dev dan yang lainnya. Asalkan Dev dan yang lainnya berani mengatakan satu kata tidak, maka mereka akan langsung membunuh mereka. Ana yang mendengarnya sangat marah dan hendak mengamuk tapi Dev malah menghentikannya. Imam, kekuatan kami jauh lebih rendah dibandingkan kalian, meminta kami untuk menghadapi monster harimau bukankah itu sedikit tidak pantas? Dev bertanya dengan hati-hati. Tidak ada yang pantas atau tidak, di era masyarakat di mana yang lemah akan menjadi makanan yang kuat, lebih baik kalian yang mati daripada kami. Imam besar berkata dengan dingin, lalu mengayunkan lonceng tembaga di tangannya. Dengan bunyi lonceng tembaga yang nyaring, sebuah gelombang suara langsung mengarah ke Dev dan yang lainnya. Imam, tolong hentikan, kami yang akan menghadapi monster harimau itu, sudah kan? Dev segera memohon belas kasihan. Bisa dibilang kamu cukup cerdas, kalian akan bertarung melawan monster harimau itu mati-matian, setelah kami pergi kalian juga bisa melarikan diri, dengan begitu kalian masih akan punya kesempatan hidup. Imam besar mendengus dingin.
Wajah kecil Anpa memerah karena kesal, dia tidak menyangka sekte Dewa Pembara Langit ternyata merupakan sekte seperti ini, mereka bahkan berani mempromosikan diri sebagai sekte yang berusaha mengabdi pada dunia dan membantu sesama. Dev memberi isyarat kepada yang lainnya lalu berjalan ke arah monster harimau. Dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, untuk menghadapi monster harimau ini hanya masalah hitungan menit. Di saat Dev dan yang lainnya lewat di depan Denny menoleh dengan bersalah dan tidak berani menatap Dev serta yang lainnya. Koar. Monster harimau melihat Dev dan yang lainnya berjalan ke hadapannya lalu mengaum dengan marah. Kekuatan raungan harimau itu menyapu mereka seperti angin topan. Dev melambaikan tangannya di depan dengan ringan dan sebuah penghalang seketika muncul dan menghalangi aura tersebut. Denny, ayo cepat kita pergi. Imam besar mendesak Denny. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera meninggalkan tempat ini, karena imam besar tahu dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak akan bisa menahan monster harimau itu untuk lebih lama lagi. Denny pasrah dan hanya bisa mengikuti imam besar dan yang lainnya pergi dengan cepat, lalu memilih jalan lain untuk menuju ke gunung bersalju. Bersambung.